Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 24 Mei 2021. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Perawan Maria Bunda Gereja, atau dalam bahasa Latin disebut Mater Ecclesia, atau dalam bahasa Inggris disebut Mother of the Church. Gelar ini bukan sembarangan diberikan oleh gereja. Kita merayakan peringatan Perawan Maria sebagai Bunda Gereja sehari setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Ini menarik sekali untuk kita renungkan, karena kita tahu bahwa Pentakosta dapat juga disebut sebagai hari lahirnya gereja. Dan Bunda Maria setia menemani para murid hingga peristiwa pencurahan Roh Kudus itu. Perawan Maria yang setia dan hadir dalam lahirnya gereja sungguh menjadi Bunda Gereja juga. Dasar peringatan ini ada dalam firman hari ini, saudara-saudari. Ketika Yesus menitipkan para muridnya kepada Bunda Maria dengan mengatakan, "Ibu, inilah anakmu." Dengan demikian, Bunda Maria menjadi ibu para murid dan ibu kita semua, juga ibu gereja. Gelar Perawan Maria sebagai Bunda Gereja dimaklumatkan oleh Paus Paulus ke-6 dalam Konsili Vatikan yang kedua. Perawan Maria adalah contoh, figur teladan orang beriman yang sejak awal ikut serta ambil bagian, terlibat secara istimewa dan langsung dalam karya penyelamatan Allah. Peran itu tampak dalam kesediaannya menerima kabar sukacita, mendampingi putranya Yesus dalam suka maupun duka, bahkan mendampingi gerejanya yang kudus. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 34. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah engkau Perawan Maria yang melahirkan Tuhan, dan diberkatilah engkau Bunda Gereja yang menyemangati kami dengan Roh Putramu Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus bergantung di salib, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genap yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi
Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Banyak orang keliru memahami Bunda Maria dan mengatakan kalau orang Katolik menyembah Bunda Maria. Menurut paham kelirumologi itu, Bunda Maria itu hanyalah manusia biasa yang hanya sekedar berpartisipasi dalam rencana keselamatan Allah. Benar bahwa Bunda Maria adalah manusia biasa, namun bersahaja loh, dan menjadi luar biasa karena Bunda Maria setia menunaikan perutusannya, dan ia menjadi ibu Tuhan dan ibu untuk kita semua. Yesus sendiri menyerahkan para muridnya kepada Sang Bunda, dan dengan demikian menjadi ibu kita semua. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, perlu kita luruskan yang namanya paham kelirumologi ini, bahwa gereja Katolik tidak mempertuhankan dan tidak menyembah Bunda Maria. Gereja menghormati Bunda Maria sebagai Bunda Tuhan, Bunda gereja dan Bunda kita semua. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Dan kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Kita patut bersyukur karena kita punya seorang ibu yang menjadi pendoa bagi kita semua anak-anaknya, sekaligus menjadi model keteladanan dalam melaksanakan kehendak Allah. Maka kita pun diajak untuk setia berdoa bersama Bunda Maria yang adalah Bunda Gereja. Saudara-saudariku, ada sebuah tagline yang mengatakan demikian, "Per Mariam ad Jesum." Melalui Maria, kita bersama-sama dengan Bunda Maria sampai kepada Yesus. Semoga kita senantiasa berdoa bersama Sang Bunda, dan kita dapat meneladani sikap hidupnya yang kudus. Tuhan memberkati kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.